Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Saya sangat bersuka cita hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah tolong kami pergi ke Bekasi, Jakarta, sudah ya, menghadiri perkawinan dari ponakan saya, sudah ya, itu Ingrid Katiandago di Bekasi. Kemudian saya sekalian mengikuti acara besar gereja kita, yaitu musyawarah besar yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan gereja kita sekarang sudah punya pemimpin yang baru terpilih, yaitu Bapak Pendeta John Weol, ya. Dia ini sudah menjalani periode kedua. Periode yang lalu juga dia juga memimpin gereja kita, dan sekarang dia memimpin untuk periode kedua. Kita bantu dalam doa agar supaya pemimpin gereja kita menjadi pemimpin yang luar biasa, yang menghormati Tuhan dan memiliki hati hamba untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di Indonesia ini, supaya banyak jiwa di Indonesia ini bisa dimenangkan buat kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini juga saya senang bersukacita menerima berita dari Ibu Gembala bahwa saudara-saudara semua sudah sepakat untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita ya hari ini ya. Sebenarnya itu jatuhnya pada hari Jumat tanggal 18 kemarin. Kemarin saya telepon sama Ibu Gembala, saya bilang bikin aja doa spesial dan bikin cookies atau makan-makan di hari Jumat. Tetapi katanya lebih bagus bikin hari Minggu saja supaya kita bisa bersama-sama. Saya bersukacita ini juga karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu sebabnya di hari merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-58 saat ini, saya ingin mengulangi atau memperbaharui juga kembali akan pemahaman kita tentang firman Allah. Saya beberapa waktu lalu saya suka mendengarkan khotbah dari seorang penginjil terkenal di penginjil dunia ya. Cuma memang dia belum sempat datang ke Indonesia. Tetapi dia suka menginjil di Amerika dan Eropa. Itu namanya Kathryn Kuhlman. Saudara kalau suka dengar-dengar khotbah hamba Tuhan seperti itu, saudara boleh cari di YouTube ada. Kathryn Kuhlman, dia adalah seorang wanita yang luar biasa, dia penginjil internasional dan di dalam pelayanannya itu selalu terjadi mujizat. Ya. Selalu terjadi mujizat dan banyak orang yang sembuh dari sakit. Banyak orang yang bisnisnya hancur, bangkit kembali menjadi sukses. Banyak orang yang punya cita-cita besar, itu terrealisasi. Karena mujizat yang diterima di dalam pelayanan ini, Kathryn Kuhlman ini. Jadi dia seorang wanita yang luar biasa. Dan ketika dia mengatakan sebuah rahasia, kenapa dia bisa berhasil, ternyata saudara, satu kunci yang membuat pelayanan itu sangat berhasil dan memberkati banyak anak-anak Tuhan itu adalah tentang Roh Kudus. Dia memahami sepenuhnya tentang Roh Kudus. Itu sebabnya di khotbah-khotbahnya itu banyak sekali berbicara tentang Roh Kudus. Kenapa? Dia bilang begini, dia melakukan mujizat, bukan dia melakukan mujizat ya, Tuhan melakukan mujizat lewat pelayanannya. Itu tidak seperti kebanyakan hamba Tuhan yang suka altar call, maju ke depan dan ditumpakin tangan satu-satu. Dia tidak pernah lakukan itu. Dia hanya menyampaikan firman. Tiba-tiba dari belakang ada yang sembuh. Sementara menerima firman Allah, mereka sudah sembuh. Sementara mereka mendengarkan firman Allah, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati. Wah, engkau harus lakukan ini agar supaya bisnismu, karirmu itu terus menanjak. Engkau harus melakukan ini agar supaya semua persoalan yang engkau hadapi itu terselesaikan. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang punya hutang miliaran. Tiba-tiba mujizat terjadi. Lewat pengilhaman Roh Kudus sementara
dia mendengarkan firman Allah. Roh Kudus berbicara, memberikan pengilhaman. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga semua hutang-hutangnya itu lunas. Luar biasa. Kenapa? Dia bilang cuma satu rahasianya. Yaitu Roh Kudus. Saya percaya pagi hari ini. Kalau engkau punya hubungan baik dengan Roh Kudus. Apapun yang engkau cita-citakan. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Apapun yang jadi masalah yang menghimpit hidupmu. Roh Kudus sanggup membebaskan engkau. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Ingat ketika kita percaya Yesus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Itu Allah, saudara. Allah itu. Itu bukan roh biasa. Itu Allah yang ada di dalam hidup. Soalnya waktu lalu saya selalu bilang, jangan dukakan Roh Kudus. Berusaha menyenangkan hati Roh Kudus. Karena kemanapun engkau pergi, ketika engkau masak, Roh Kudus bersamamu. Ketika engkau berbisnis, Roh Kudus bersamamu. Ketika engkau bercerita dengan teman-teman, Roh Kudus juga bersamamu. Soalnya jangan sembarang bergosip. Jangan sembarang memfitnah. Jangan suka menjelek-jelekin orang. Roh Kudus sedih. Roh Kudus yang ada dalam hatimu itu sedih. Jangan buat dia sedih. Buat dia senang dengan engkau. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jangan mendukakan Roh Kudus, kata Rasul Paulus. Ya lewat ilhaman Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Berusahalah menyenangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu luar biasa. Saya percaya ketika saya menyampaikan firman Allah, kalau engkau punya hubungan dengan Roh Kudus. Dan engkau berjuang untuk tidak menyakiti Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka. Kalau kita hidup tidak benar. Tapi ketika kita mau hidup benar. Maka Roh Kudus yang akan membantu kita. Sebab dia adalah penolong. Kita mungkin tidak bisa mengampuni. Kita mungkin tidak bisa menerima ketika orang mencemooh kita. Kita mungkin terganggu ketika ada orang-orang yang suka menggosipkan hidup kita. Tetapi ketika engkau punya kemauan di dalam hati untuk mengampuni mereka. Secara daging kita tidak mampu. Tetapi Roh Kudus akan memampukan engkau. Sebab dia adalah penolong. Haleluya. Soalnya pagi hari ini saya rindu berbicara sebagian kecil. Bagaimana Roh Kudus itu akan berkarya dalam hidup kita. Kalau engkau tangkap benar-benar firman Allah ini. Saya percaya engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Sebab Roh Kudus sekali lagi ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan pada kali yang kedua. Puji Tuhan, sebelum saya lanjut. Saya rindu kita akan membacakan dulu beberapa ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Saya rindu kita akan bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh baca ayat yang ke-8 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Ya, di media yang sudah ada, yang tidak membawa Alkitab bisa ikut membaca di media. Yohanes 16 ayat 7 mulai saya membacakan berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan itu merupakan nasihat Tuhan Yesus sendiri ketika dia bersama-sama dengan 12 murid yang akhirnya menjadi rasul-rasul kecuali Yudas. Dia mengkhianat dan mati. Dia tidak menjadi rasul. Tetapi 11 yang lain ditambah dengan penggantinya Yudas yaitu Matias. Itu menjadi rasul. Nah, ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Dan sebelum dia diserahkan untuk mati di kayu salib. Dia memberikan nasihat ini, mengingatkan murid-muridnya agar supaya mereka harus tahu satu kebenaran yang luar biasa. Yaitu mereka akan menerima Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu akan memimpin murid-murid dan rasul-rasul ini kepada seluruh kebenaran. Saudara, kenapa memimpin itu menjadi satu hal yang penting? Karena pada dasarnya saudara, semua kita manusia ini butuh pemimpin. Karena kalau kita tidak punya pemimpin saudara, bisa kacau. Ya. Sedangkan ada pemimpin, kemudian pemimpinnya tidak punya visi, itu akan membuat umat itu menjadi liar, kata firman Allah. Saudara boleh baca di Amsal itu ya. Tanpa visi, umat itu akan menjadi liar. Nah, visi itu selalu diberikan kepada pemimpin. Ya. Itu sebabnya sekali lagi kita semua itu perlu punya pemimpin. Saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu dia adalah pemimpin satu-satunya bagi umat manusia. Cuma ketika manusia jatuh dalam dosa, hilang hubungan pemimpin dengan manusia. Itu sebabnya manusia jadi liar, hidup sembarangan. Dan kalau tidak ada pemimpin saudara, itu gampang tersesat. Ya, tujuan kita ke sana, melenceng ke kanan. Tersesat itu namanya ya. Tidak mencapai tujuan. Kita pengennya kan bahagia, betul ya? Itu tujuan hidup kita. Semua manusia punya tujuan hidup, yaitu ingin berbahagia. Tetapi pada banyak orang tidak mencapai tujuan. Dalam hidupnya tidak bisa berbahagia. Sulit berbahagia. Tidak bisa meraih kebahagiaan itu. Kenapa? Tersesat. Kenapa tersesat? Karena tidak ada pemimpin. Kita butuh dipimpin. Kalau tidak kita tersesat. Seringkali seorang pengusaha, dia ingin berhasil. Tetapi banyak pengusaha yang tidak bisa berhasil. Bahkan seperti yang saya sudah sampaikan waktu lalu. Ada sebuah survei. Dari semua orang yang membangun usaha. Itu 90% itu bangkrut di tahun pertama. Dan 10% tersisa. Dari 10% tersisa itu 95% itu bangkrut sebelum 10 tahun. Jadi hanya 5% dari 10% itu yang bisa meraih keberhasilan. Kenapa tidak berhasil? Tersesat. Kenapa tersesat? Karena tidak ada yang memimpin. Banyak orang ingin bangun karir. Saya ingin jadi sekda. Tetapi sampai pensiun cuma menjadi office boy. Tidak mencapai tujuan. Kenapa? Tersesat sudah. Kenapa tersesat? Tidak ada yang memimpin.
kita butuh pemimpin. Dan saudara tahu, pemimpin yang terbaik adalah Roh Kudus. Bahkan top dari semua yang kita rindukan itu masuk kerajaan surga. Hidup kekal bersama Yesus. Saudara, saya mau bilang begini. Kalau engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, engkau tidak akan sampai di surga. Engkau akan tersesat di dunia ini. Kita butuh Roh Kudus memimpin kita supaya kita sampai di surga. Itu top dari semua tujuan hidup. Karena firman Allah bilang begini, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Yang tidak ada guna. Memperoleh seluruh dunia loh, saudara. Saudara pernah hitung kekayaan dunia? Oh, bukan cuma triliun, saudara. Banyak sekali kekayaan di dunia ini. Baru orang terkaya di dunia aja bisa triliunan. Apalagi seluruh dunia. Tapi Tuhan bilang begini, tidak ada gunanya semua itu yang engkau dapat. Kalau engkau binasa. Masih lebih bagus engkau tidak punya apa-apa tetapi jiwamu masuk surga. Hidupmu masuk surga. Itu masih jauh lebih beruntung. Kenapa? Surga itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia. Surga itu segalanya. Itu sebabnya Tuhan bilang begini kepada orang yang sudah mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Memang dia berbahagia. Di dunia ini walaupun kita bilang berbahagia, itu belum bisa dapat 1% kebahagiaan ketika kita masuk surga. Walaupun sekarang engkau bilang saya berbahagia. Itu tidak ada 1% kebahagiaan ketika engkau masuk surga. Masuk surga itu kebahagiaannya luar biasa. Nah, kita tidak bisa mencapai itu kalau kita tersesat. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus memimpin hidup kita. Haleluya. Nah, dari pembacaan yang sudah kita bacakan tadi, kita perlu tahu bahwa sekali lagi Roh Kudus itu suka memimpin. Saudara boleh baca dalam Roma 8 ayat 14. Dia katakan begini, Roma 8 ayat 14 berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Itu sebabnya saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti masuk surga. Haleluya. Engkau harus percaya kalau engkau dipimpin oleh Roh Allah, engkau pasti masuk surga. Engkau tidak akan nyasar di dunia ini. Engkau pasti masuk surga. Nah, sebabnya dari pembacaan yang sudah kita bacakan ini, saya rindu kita akan belajar 4 hal yang akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita boleh ngecek diri kita sendiri, apakah saya ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau belum? Kalau engkau dapati, sebenarnya engkau belum dipimpin oleh Roh Kudus. Mari cepat-cepat pasrahkan hidupmu, relakan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang pertama saudara, Roh Kudus itu dikatakan dia akan memimpin kita, membawa kita untuk menginsafi dosa-dosa kita. Kalau engkau belum punya pengalaman ini, engkau harus berdoa sungguh-sungguh supaya engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak semua orang Kristen, ya sekali lagi, bukan semua orang Kristen yang pernah punya pengalaman insaf terhadap dosanya. Insaf itu bukan tidak sama dengan tahu. Banyak orang tahu, oh iya saya sudah berdosa. Tahu. Tetapi tidak insaf. Insaf itu kok saudara, itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus kalau saudara baca di dalam bahasa aslinya. Insaf itu adalah suatu pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kita dan mengingatkan kita semua dosa kita. Dan membuat kita menyesal atas perbuatan dosa kita. Kemudian merasa saya ini tidak berlayak untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu insaf.
Kalau engkau pernah mengalami itu, engkau sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang seperti itu begini. Ketika dia mendengarkan firman Allah, dia bisa tiba-tiba menyesali, dia mengingat dosanya dan dia mulai meneteskan air mata, dia menangis, dia berteriak, "Oh Tuhan, ampuni dosa saya. Saya ini orang berdosa." Biasanya dia menangis tersusun. Itu ciri-ciri orang insaf terhadap dosa. Ya. Atau mungkin sementara berdoa. Mungkin engkau sementara berdoa. Tiba-tiba ada sesuatu pencerahan di dalam pikiran dan hatimu. Dan seperti ada yang mengingatkan, engkau sudah berdosa, engkau sudah berdusta, engkau sudah memfitnah. Dan engkau mulai rasa berdosa. Dan engkau merasa tidak berlayak engkau menghadap Tuhan. Sehingga engkau menangis, meraung, terseduh-seduh. Meneteskan air mata. Itu namanya insaf. Kalau engkau belum pernah mengalami itu, engkau harus berdoa minta supaya Tuhan memimpin, Roh Kudus memimpin engkau. Karena semua orang yang insaf itu akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan bilang walaupun dosamu merah seperti kermis, itu akan disucikan seperti salju. Dan kalau engkau sudah mengalami itu, percayalah dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Saya pernah mengalami itu. Waktu saya bertobat, sudah ya. Saya memang anak hamba Tuhan tetapi tidak segera bertobat. Saya hidup tidak benar dulu. Waktu zaman SMA dulu sudah. Pekerjaan saya itu nyolong. Nyolong ayam, nyolong babi sama teman-teman. Terus suka berantem, suka berkelahi. Itu pekerjaan saya. Waktu SMA. Sampai kuliah, saya juga terpengaruh oleh teman saya untuk belajar bela diri. Karena hobi sudah ya. Nggak peduli habis berkelahi benjol-benjol, nggak peduli sudah. Yang penting sudah bawa pukul 1 kali, sepuas hati itu zaman dulu sudah. Waktu saya belum bertobat. Saya suka berantem di Stadion Klabat dulu. Istilahnya dulu itu Kentucky 2. Suka berantem di Kentucky 2. Kentucky 2 itu kentara kaki sebenarnya artinya. Karena di sana itu tempat makan, dia layarnya cuma setengah begini. Jadi kalau orang duduk cuma kaki kelihatan dari jauh. Kentara kaki. Kentucky 2 istilahnya. Saya suka berantem di situ. Hidup tidak benar. Suka nyolong. Pernah kami obrak-abrik teman mahasiswa. Karena dia pukul teman saya, kami datang ke tempat kosnya, kami dobrak pintunya, kami bongkar, kasih keluar kasur-kasurnya, lempar di jalan. Barang-barangnya semua kami lempar di jalan. Karena tidak ketemu orang. Terakhir saya pikir-pikir, udah kasihan. Sebenarnya masalah sepele sudah. Dan bukan cuma dia yang salah, sebenarnya teman saya juga salah. Nah itu kehidupan saya dulu. Kacau sudah. Tetapi satu ketika saudara, saya mendapat warta jemaat. Di hari Paskah waktu itu ya, warta jemaat Paskah waktu itu. Karena saya dulu jarang masuk gereja. Karena saya anak hamba Tuhan. Saya masuk gereja Paskah dan dapat warta jemaat. Dulu diketik saudara ya, zaman dulu. Dan saya mulai membaca, ada ayat-ayatnya di situ tentang bagaimana Tuhan Yesus sengsara, dia mati di kayu salib, kemudian dia diludahi, dia diolok-olok. Ketika saya sementara membaca itu saudara, saya tidak tahu, tiba-tiba saya menangis. Saya meneteskan air mata. Saya bilang, aduh Tuhan, saya ini berdosa sekali. Saya mulai menangis, saya tidak sadar sudah, saya langsung berdoa. Sementara membaca warta jemaat saja. Dan saya menyadari persoalan dosa-dosa saya dan saya merasa sangat berdosa. Saya bilang, aduh saya mulai ingat, aduh orang tua saya hamba Tuhan, pendeta. Ya, mama saya seorang ibu gembala yang sangat disiplin. Ya saudara-saudara semua yang pernah sama-sama dengan oma ya tahu ya. Sangat disiplin. Mau pakai
celana panjang aja di gereja perempuan itu dapat cubit. Sangat disiplin. Dan saya ingat semua itu, aduh saya ini orang berdosa sekali. Mama saya sangat disiplin, saya ini hidup sembarangan di Manado. Sampai teman saya kasih julukan saya itu kuda talapas di lapangan. Dulu mungkin karena tak kurung kan saya pas selesai di sini kan saya kan sekolah di BO, tinggal di rumah pendeta. Jadi nggak tersalur saudara itu hasrat berbuat dosa. Nanti di Manado tinggal sendiri, baru tak keluar tuh pengen berbuat dosa. Wah saya menyesal, saya menangis tersusun. Bukan di dalam ibadah sudah, saya hanya membaca warta jemaat. Saya percaya itu karena Roh Kudus yang menginsafkan saya. Dan saya bersyukur, supaya mulai saat itu saya bertobat. Saya meninggalkan semua. Sampai teman-teman saya tinggalkan sudah. Saya bilang begini, karena saya sedikit dulu karena saya di ilmu pendidikan, saya belajar tentang psikologi. Sampai ada seorang ahli bilang begini, tunjukkan temanmu maka aku akan katakan siapa engkau. Karena hidup kita itu tergantung teman. Kalau teman-teman kita pencuri, saya juga pencuri. Kalau teman saya itu tukang begosip, saya juga pasti tukang begosip. Dan saya belajar itu. Saya bilang kalau saya terus berteman dengan teman-teman seperti ini, saya tidak bisa berubah. Ya, itu sebabnya saya memutuskan waktu itu untuk meninggalkan semua teman saya. Saya ganti teman yang baru. Saya mulai bergaul dengan orang-orang di gereja, yang city di gereja. Saya bergaul dengan mereka. Dan puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, ternyata Tuhan jalan hidup saya itu seperti Yusuf bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ketika saya sudah bertobat, saudara, teman-teman saya yang dulu itu panggil saya pendeta. Waktu itu. Mereka suka olok-olok. Sebenarnya olok-olok. Tetapi saudara puji Tuhan, satu persatu saya injili mereka. Satu persatu saya bawa mereka. Saya tidak pintar bawa firman Tuhan. Saya cuma bilang, masuk gereja ikut pak kita. Saya cuma ngomong seperti itu. Tetapi yang heran tiba-tiba mereka datang. Dan satu-satu bertobat. Banyak teman saya yang dulu hidup seperti saya. Itu akhirnya bertobat di Bahu. Saudara tahu itu Bahu Pekejangan itu luar biasa. Karena di sana gudang petinju sudah. Pernah ada preman Pasar 45. Dulu namanya Joni. Ada namanya Joni dulu. Dia punya tato bunga di sini. Itu ditakuti di Pasar 45. Dia tinggal di Texas istilahnya. Nah ketika dia datang di Bahu. Karena ada teman saya baku kles saudara ya. Dan dia bawa temannya 2 orang. Pergi di Bahu. Sampai di Bahu saudara masuk got 3-3. Ini ada hitung 3. Padahal ada pisau saudara. Ada bawa pisau. Nah itu petinju semua. Cuma 1 kali mendarat ini saudara sudah di aspal. Itu Bahu. Itu jahat sekali. Saya pernah berantem dengan orang Bahu. Waktu itu karena masalah. Saya punya anak bersaudara cewek 2 tinggal situ. Kemudian mereka ini orang-orang mabuk pengen berkenalan. No, teman ini anak sepupu saya ini takut karena orang mabuk. Jadi mereka lari keluar. Pas mereka lari ke dalam masuk di kamar. Ini orang-orang mabuk ngamuk. Saya bilang kenapa? Mereka bilang. Nganapi saudara itu masa dorang kasih tinggal. Dorang hina pada orang. Kasih keluar pada orang 2. Saya bilang tidak bisa. Mereka itu perempuan. Punya perasaan halus. Kalau kalian datang dengan baik-baik gak mungkin mereka gak terima. Ini datang udah mabuk. Jadi mereka takut lari. Oh mereka jadi marah sama saya. Dia langsung buka begini. Dia kasih lihat pisaunya 2 sini. Saya langsung lari ke belakang. Saya ambil golok. Saya kejar. Tapi saya tidak kejar. Cuma sampai kejar di halaman. Lari ternyata mereka. Ternyata preman juga ada rasa takut. Pas mereka lari saya balik di pintu. Saya sandar di pinggir pintu golok. Saya berdiri begini. Saya tunggu kalau dia mau datang. Tapi ternyata gak datang. Saya percaya itu Tuhan yang tolong saya. Nah itu orang Bahu. Jahat. Saya juga seperti itu. Tidak beda jauh dengan mereka. Tetapi ketika saya diinsafkan oleh Roh Kudus. Oh saya menangis. Saya minta ampun Tuhan. Ampuni saya. Dan mulai saat itu. Saya berubah hidup saya. Kenapa? Roh Kudus memimpin saya. Saya bersyukur
Karena Roh Kudus memimpin saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya saudara yang punya pengalaman yang sama. Ya, pernah diinsafkan oleh Roh Kudus. Oh, berbahagialah engkau, sebab Roh Kudus sementara memimpin engkau. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita tidak bisa tersesat, sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Roh Kudus itu suka memimpin kita untuk melakukan kebenaran. Jadi ketika kita dengar firman Allah seperti ini, firman Allah itu kebenaran, sudah ya. Firman Allah itu tidak ada neko-neko. Kebenaran mutlak itu hanya firman Tuhan. Tidak ada kebenaran. Biasa kan kalau di dunia sekuler, kebenaran itu kan keputusan hakim. Kalau hakim bilang ini benar, ini salah. Tetapi saudara, itu relatif. Kebenaran yang mutlak adalah firman Tuhan. Jadi kalau engkau mengerti tentang firman, lakukan itu kebenaran. Nah, ketika engkau dengar firman Allah seperti pagi hari ini, itu biasanya ada dorongan di dalam hati. Ya, saudara punya pengalaman itu ya. Untuk membangkitkan kita punya inisiatif melakukan firman Allah. Ada dorongan itu di hati. Saudara, itu Roh Kudus sementara memimpin engkau. Nah, ketika engkau merelakan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, artinya ketika engkau mengerti sesuatu tentang kebenaran, jangan ditunda-tunda. Langsung lakukan. Jangan ditunda. Harus segera dilakukan. Ketika engkau mendengarkan firman Allah untuk mengampuni, harus cepat engkau putuskan untuk mengampuni. Kata engkau, kalau engkau mendengarkan firman Allah tentang seperti hari ini, dipimpin oleh Roh Kudus, engkau harus berjuang untuk supaya engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Harus segera lakukan. Jangan tunda. Firman Allah itu adalah kebenaran. Segera lakukan. Ketika Roh Kudus berbicara di hati. Mungkin engkau punya masalah, engkau punya persoalan. Persoalan yang berat itu kan perselisihan dalam hubungan. Baik dalam keluarga maupun sesama. Itu persoalan berat. Itu bukan persoalan biasa. Karena persoalan hubungan itu ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati, ketika kita marah. Itu akan membuat kita pahit kehidupan kita. Jadi ketika engkau dengar firman Allah tentang hubungan. Harus saling mengampuni, saling memperhatikan, saling peduli. Itu harus segera lakukan. Itu artinya engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan ditunda. Ketika engkau mendapat firman Allah, kalau memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Ketika engkau diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, harus segera menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti di Bestonjo. Nanti di Pondok Daud. Jangan. Segera lakukan. Kalau perlu bisa saja di rumah. Ketika engkau membaca firman Tuhan di rumah. Dan firman Allah itu tentang penyembahan. Segera lakukan. Walaupun itu di rumah. Atau engkau sementara memasak. Dan Roh Kudus berbicara. Engkau harus menyembah Tuhan. Walaupun sementara memasak. Engkau harus segera melakukan. Karena Allah itu roh. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Kita bisa melakukannya untuk Tuhan. Engkau sementara bawa motor. Ketika Roh Kudus tuntun untuk engkau berdoa untuk seseorang. Biar di atas motor saudara. Engkau harus segera berdoa. Jangan nanti Roh Kudus nanti sampai. Baru kita berdoa. Segera lakukan. Cuma berdoa kan bukan harus tutup mata. Betul ya? Ada orang bilang, bagaimana kita sementara bawa motor kamu berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga. Wah, bisa tabrakan. Itu si Mongol stres bilang begini. Berdoa itu tidak harus tutup mata. Karena ada DP ayat di Alkitab. Di Alkitab cuma ajar kalau berdoa tutup pintu. Bukan tutup mata. Gitu ya. Cuma kenapa kita tutup mata? Supaya konsentrasi sudah ya. Jangan sampai
Bapak kami dalam surga kong ada di muka lewat. Bapak kami dalam kerajaan surga kami bersyukur. Ya. Nah itu maksudnya ya, supaya kita tutup mata. Tapi sebenarnya kalau ketika kita menyetir, membawa kendaraan, dan Roh Kudus tuntun engkau harus berdoa, engkau harus segera berdoa. Jangan ditunda-tunda. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Ketika di jalan, sementara menyetir mobil. Kalau di sini hanya ada ya, kalau di Manado itu banyak. Jika engkau belok, ada banyak orang-orang buta, bapak gini. Itu jual kerepek. Dan Roh Kudus berbicara kepadamu. Kasih ke dia. Kasihani dia. Dia juga umatku. Dan engkau punya lebih. Jangan tunda saudara. Nanti so lewat, aduh siapa kita nyadak kasih kan. Pas dia dari jauh. Langsung siapkan. Ya 2.000, 3.000 kan tidak berat. Apalagi kalau engkau bisa kasih 10.000, 100.000. Itu jauh lebih baik. Segera lakukan, jangan ditunda. Itu kebenaran. Haleluya. Jadi yang pertama Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa. Yang kedua, Roh Kudus akan memimpin kita untuk melakukan kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan membebaskan kita dari penghakiman. Biasa begini sudah. Penghakiman itu tuduhan ya. Atau kita disalah-salahin. Biasa itu ada roh juga tetapi bukan Roh Kudus. Itu roh jahat yang sudah suka mengintimidasi kita. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Seringkali ada intimidasi, betul ya? Karena masih berdosa, kan nanya layak ketika, apalagi kalau mau setunjung melayani. Ya, dari Departemen Ibadah Raya sudah tunjuk. Ses, tolong melayani hari Minggu ya. Ada tuduhan di hati. Terpaksa dia, karena mungkin ada masalah apa, dia SMS balik. Maaf Mani, kita belum siap. Baku tak salah dengan ini. Umpamanya, saudara ya. Ada tuduhan. Saudara sebenarnya ketika engkau minta ampun dosa, engkau mengerti, engkau tahu Tuhan menginsafkan engkau dan engkau minta ampun dosa. Tuhan sudah putihkan dosamu seperti salju. Roh Kudus akan menguatkan engkau. Supaya tidak ada penghakiman di dalam hidup. Ya, jadi saudara ketika engkau mau melayani, maju terus. Yang penting jangan berbuat dosa, engkau tidak insaf. Itu bahaya. Engkau sudah baku tak salah cumu dan engkau tidak minta maaf. Itu tidak benar juga. Engkau harus tahu bahwa ketika engkau menyakiti orang, menyerang orang, engkau menyakiti seseorang, itu engkau harus minta maaf. Supaya dosamu diampuni oleh Tuhan. Dan ketika engkau sudah minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada orangnya, dan minta ampun kepada Tuhan, percayalah dosamu sudah diampuni. Dan engkau siap melayani Tuhan kapanpun, dimanapun. Itu Roh Kudus. Ya. Yang terakhir, Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ketika engkau memuliakan Tuhan, itu ada sebuah gairah kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau hanya sekedar menyanyi karena dipimpin oleh WL, ayo angkat tangan, ayo goyang kiri, goyang kanan, ya angkat tangan dan seperti itu dan engkau lakukan. Tetapi di hatimu tidak ada gairah, ya. Tidak ada semangat untuk memuliakan Tuhan. Engkau hanya melakukan ritual biasa, mengikuti arahan dari pimpinan pujian. Engkau sementara tidak memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu harus lahir dari hati dan connect dengan Tuhan. Engkau harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan engkau harus tahu bahwa Tuhan menerima pujian. Itu harus engkau pastikan. Itu baru engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada banyak orang Kristen memuji Tuhan sekedar nyanyi saja. Tetapi connect dengan Tuhan tidak. Jangankan jemaat, ada banyak pemimpin-pemimpin pujian bahkan
singers, pemain musik, itu mereka melakukan tanpa connect dengan Tuhan. Itu engkau melakukannya tidak menurut pimpinan Roh Kudus. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, setiap engkau menekan tuts, engkau punya hati untuk mempersembahkan itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau berusaha berjuang melakukan dengan baik supaya Tuhan dipermuliakan. Itu ada di hati. Saudara boleh cek masing-masing. Kalau itu tidak ada saudara, engkau cuma action di sini. Engkau tidak memuliakan Tuhan. Dan engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi kita semua butuh kepemimpinan Roh Kudus. Karena kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus kita bisa tersesat. Itu sebabnya banyak pelayan. Ya. Saya bersyukur di gereja ini tidak ada. Tapi di gereja-gereja besar yang lain. Banyak WL punya istri 2 sudah. Karena sementara melayani pikiran cabul. Apakah jelek pelayanannya? Bagus. Profesional. Jemaat sampai loncat-loncat. Tetapi dia tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya semua yang kita lakukan di dalam ibadah itu benar-benar memuliakan Tuhan. Dan kalau Tuhan dipermuliakan, haleluya, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Haleluya. Saudara, tetapi Roh Kudus itu tidak otoriter kepemimpinannya. Roh Kudus itu rindu kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin. Itu sebabnya kelembutan hati, kerendahan hati kita itu sangat penting. Kita harus merendahkan diri agar supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara boleh baca di dalam Galatia 5 ayat 18 dikatakan begini. Galatia 5 ayat 18 berbunyi demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia tentang orang-orang yang melakukan hukum Taurat tanpa mengasihi Tuhan, itu tidak hidup di bawah kasih karunia Allah. Artinya semua janji-janji Allah yang ada dalam firman Allah bukan bagian mereka. Karena mereka melakukannya hanya sebagai tradisi. Begitu ya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, kalau engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di maka kamu akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita melakukan kebaikan. Kalau hukum Taurat kan ada itu jangan membunuh, jangan berzina, harus menyembah Tuhan Allah dengan dan segala macam. Dan banyak yang dijabarkan di dalam kitab Imamat, saudara itu. Seperti banyak aturan itu ya. Kalau kita melakukan semua itu cuma karena kita punya pemahaman terhadap hukum itu di bawah hukum Taurat namanya. Hukum Taurat itu kalau kita berdosa langsung finish, langsung dieksekusi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, itu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita melakukan itu bukan karena kita tahu, tetapi kita didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Itu sebabnya saudara, firman Allah ini menyatakan bahwa kalau kita pengen dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita harus mengizinkan ya, memberi diri untuk dipimpin. Kenapa? Karena Roh Kudus bukan otoriter. Sembarang orang dia mau tidak mau dia pimpin. Tidak. Roh Kudus itu roh yang lembut. Kita suka rasa di hati ya. Ada kalanya Roh Kudus suka mengingatkan kita, oh sudah salah itu. Engkau harus lakukan ini. Tapi kalau kita mengeraskan hati dan kita tidak melakukan, itu yang saya katakan tadi. Kalau kita menunda untuk melakukan kebenaran, lama-lama Roh Kudus tidak akan berbicara lagi di hati kita. Karena Roh Kudus itulah roh yang lemah lembut. Tuhan mau kita memberi diri untuk dipimpin. Di dalam kitab Wahyu ditulis begini. Lihat, aku berada di depan pintumu sambil mengetok.
Kalau ada yang membukakan pintu, saya akan masuk, makan bersama-sama dia, tinggal bersama-sama dengan dia. Artinya begini, Roh Kudus itu sifatnya sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Bapa di surga. Dia Allah. Dan dia bukan otoriter, tukang. Jadi dia bukan mendobrak pintu, tidak. Dia mengetok. Kalau ada yang buka itu mengizinkan kita memberi diri untuk dipimpin. Tapi kalau kita tidak buka pintu, Tuhan juga tidak akan masuk. Dia tidak akan dobrak pintu hati kita. Tidak. Itu sebabnya firman Allah katakan, berilah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya secara sadar kita ketika Roh Kudus berbicara dalam hati dan kita segera melakukannya, maka kita sementara memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan percayalah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, haleluya, semua janji Allah itu adalah bagian hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Saya percaya ketika kita mengerti dan kita meyakininya dan melakukannya, saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dari hari ke hari semakin nyata bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.